Ya, baik. Saya mulai ya. Suara saya masih oke ya, Mas Tegar ya? Masih, Pak. Oke, Jelas di saya. baik, baik, baik. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa baik dari angkatan 2021 maupun yang angkatan di atasnya ya, karena ini memang saya share juga di grup pejuang Eskom ya. Kapan nanti Anda bisa masuk ke grup pejuang Eskom itu kalau sudah melakukan pendaftaran TA di Sitak, yaitu upload 3 berkas itu ya, KRS, transkrip semuanya ada tanda tangannya, dan juga ada surat permohonan kepada pembimbing, 2 pembimbing ya. Baik, pada malam hari ini saya adakan pertemuan ini. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena mungkin bukan terkesan mendadak ya, tapi memang ini harus saya awali dulu supaya startnya lebih panjang daripada nanti saya awali di minggu-minggu berikutnya ya. Nah, karena minggu-minggu berikutnya juga padat kegiatannya ya. Dan ini saya lakukan dengan online ya untuk mengatasi beberapa yang mungkin kelas sore atau kerja atau mungkin masih di desa atau mungkin masih di kampung ya. Nanti kalau untuk yang offline memang tidak saya adakan ya karena saya beberapa kali mengadakan offline yang datang ya cuma sedikit gitu ya. Ya, yang jadi sekarang sistemnya saya ganti yang offline itu silahkan menghadap saya atau bertemu dengan saya nanti konsultasi dengan saya mengenai tugas akhir yang akan dikerjakan. Nah, itu lebih saya rasa lebih lebih intens ya, lebih lebih fokus nanti ya daripada saya mengadakan offline tapi yang datang hanya satu dua tiga. Kalau yang tidak datang malah tidak ada fasilitas untuk ini ya. Nah, maka ini saya adakan secara online dulu untuk mengatasi yang jauh dari Semarang gitu ya. Ya, masih ada banyak yang hadir kayaknya 48 mungkin ya baru membaca ya atau masih ada kegiatan tibaan mungkin ya. Nah, ini saya rekam nanti ya. Saya share saya upload di YouTube mungkin nanti kalau ada beberapa yang mau lihat kembali atau mungkin yang ketinggalan ya tidak apa-apa tapi tetap saya membuka kesempatan untuk yang mau langsung offline ya mungkin beberapa orang atau mungkin mau sendirian juga boleh silakan menghadap saya. Kebetulan saya masih diamanai jadi koordinator TA, jadi saya masih bisa memantau dan memonitoring tugas akhir ya, kewajiban saya ini ya. Salah satunya yaitu sosialisasi ini ya. Baik, saya mulai pengarahan tugas akhir untuk Jumat 13 September 2024 ini saya awali dengan target ya sebenarnya. Jadi saya cerita sedikit ya. Untuk yang 2021, Anda sekarang kan semester 7 ya. Semester 7. Kemudian eh, semester 7 itu memang diperbolehkan mengambil TA asalkan sudah dapat nilai KP ya. Ya, yang itu yang penting ya dapat nilai KP sudah artinya sudah magang, sudah seminar KP dan dapat nilai KP. Jadi SKS-nya sudah terpenuhi. Kemudian eh, kalau yang sebelum-sebelumnya akan tingkat kalian itu memang ditarget untuk bisa lulus tepat waktu atau 3,5 tahun gitu ya. Kalau tepat waktu kan 4 tahun ya, berarti Anda nanti di semester 8 baru sidang gitu ya. Nah, cuma dulu memang ada arahan kalau bisa 3,5 tahun kenapa harus 4 tahun kan gitu kan. Akhirnya kurikulum sudah didesain sedemikian rupa oleh Pak Fandi dan teman-teman sebagai Kaprodi supaya Anda bisa ngambil atas. Jadi kemarin itu skenario kalau yang beberapa dari kalian mengambil
mata kuliah di kakak tingkatnya atas itu sebenarnya untuk mempercepat studi ya, ya mempercepat studi supaya segera lulus karena memang angka kelulusan itu juga sangat mempengaruhi dari penilaian akreditasi ya. Ya, mungkin bagi kita Anda lama di kampus ya tidak masalah, tapi nilai akreditasinya akan berkurang nanti bagi kami sebagai prodi ya. Ya, Anda mungkin donatur terus gitu ya. Ya, mungkin kita ya senang-senang aja, tapi tidak demikian ya. Kita tetap ada kewajiban atau tanggung jawab untuk menaikkan angka kelulusan gitu ya. Dan angka kelulusan yang sekian persen yang besar itu nilainya cukup tinggi di akreditasi nanti ya. Artinya kita kan berarti benar-benar melaksanakan perkuliahan dengan baik gitu ya. Tidak hanya sekedar money oriented gitu ya, tapi memang benar-benar mendidik mahasiswa sampai ke gerbang kelulusannya tepat waktu atau mungkin 3,5 tahun. Nah ini rumornya, kalau yang sekarang masih isu ya, tapi mungkin ada benarnya juga. S1 itu sekarang harus 4 tahun, dengarnya begitu ya. Akan tetapi, ya ini saya garis bawahi lagi ya, akan tetapi cuma kalau kita bisa 3,5 tahun, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak kita lakukan gitu ya? Meskipun nanti toh akhirnya ketika Anda sudah selesai di semester ini, anggap aja ya, amin gitu ya, semoga bisa selesai sidangnya sampai sidang di semester ini, semester 7 ini. Kemudian tetap Anda harus menempuh sampai semester 8. Kan tidak mengapa, tidak ada masalah ya. Ya mungkin pemikirannya aduh bayar lagi gitu ya. Ya pasti ya. Tapi setidaknya ada harapan kalau sudah lulus atau sudah ngambil TA itu biasanya ada diskon ya. Dari keuangan ada diskon ya. Dan selain itu sebenarnya yang terpenting bukan masalah itunya ya sebenarnya, bukan masalah diskonnya ya. Dan terpenting Anda kan sudah selesai, tinggal duduk-duduk santai, duduk manis gitu ya. Mungkin malah bisa eh, jalan-jalan terus ya, atau mungkin bisa main game terus gitu ya. Anda sudah selesai, tinggal menunggu proses pendaftaran wisuda gitu ya. Jadi itu sebenarnya niat kami di prodi dan melalui kami yang diamani koordinator TA sebenarnya tetap mahasiswa kita arahkan lulus 3,5 tahun gitu ya. Nanti toh kalau misalnya ternyata oh ini harus 4 tahun dulu ya nggak apa-apa ya, ya. Kan sudah malah santai gitu ya, malah sudah bersantai-santai ria gitu ya. Mungkin bisa bantu temannya, bantu orang tuanya, atau mungkin nyambi kerja atau mungkin yang lain lah, pokoknya kegiatan yang positif ya. Oke, baik, targetnya sebenarnya saya mentargetkan Anda itu ini ngurus terus, ngurus TA dan sebagainya. Kalau toh yang sudah punya gambaran TA bisa dikonsultasikan judulnya ke kami, ke saya. Boleh menemui, boleh ya chat ya WA atau mungkin nanti bertanya di sini juga boleh. Kemudian harapannya sebenarnya November tuh 2004 Anda seminar. November itu kan sebentar lagi sebenarnya ya. 2 bulan lagi lah, anggap aja 2 bulan lagi. Cuma kalau Anda serius, fokus, itu insya Allah bisa. Ya. Tapi nanti toh kalau misalnya molor atau misalnya terlambat gitu ya, atau ternyata agak lambat gitu ya, agak lambat pengerjaannya, mungkin ada sesuatu hal, kan kita tidak tahu ya ke depan itu ada sesuatu hal apa. Sakit misalnya, semoga sehat selalu lah gitu ya. Atau mungkin ada kegiatan apa, tiba-tiba ada kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Anggap aja tahun ini Anda bisa seminar gitu aja. Jadi Anda harus punya target ya. Anda harus punya motivasi ya. Kalian harus punya motivasi, target. Kalau perlu ditulis tuh di kamar nih. Saya harus seminar tahun ini gitu ya. Atau ditanamkan lah ya. Yang bisa memberi motivasi itu sebenarnya Anda di sendiri ya. Saya ngomong-ngomong gini ya mungkin ya nanti mungkin ada yang benar-benar tertanamkan, ada yang benar-benar hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau sebaliknya ya. Tapi tugas kami sudah menyampaikan ya. Jadi tugas utamanya kalian kan harus lulus gitu ya. Sebenarnya kuliah itu kan harus lulus. Nanti sidangnya di Desember, lalu wisudanya bisa bisa ikut April. Jadi nanti misalnya mau 3,5 tahun, 4 tahun gitu ya. Jadi ketika harus registrasi lagi di semester 8,
Tapi karena sudah selesai ya hanya registrasi aja, ngisi KRS, TA lagi, dan tinggal nunggu nanti tetap wisudanya ya April gitu ya. Jadi tetap meskipun nanti mau 3,5 tahun, 4 tahun, tetap nanti semuanya masuk ke periode April 2025 targetnya ya. Jadi setahun itu ada 2 wisuda ya, April dan Oktober. Ini kembali lagi kita ke dua periode, dua pelaksanaan. Sempat kemarin tahun kapan ya, 2023 atau 2022 ya, 2023 mungkin kayaknya ya. Itu ada tiga periode wisuda ya, tapi itu kan karena hanya mengejar kelulusan aja. Nah itu sebenarnya kan yang jadi masalah seperti itu ya. Kemudian karena cukup lama sebenarnya maka kami targetkan pendaftaran wisuda itu 1 bulan sebelumnya karena banyak hal yang harus diurus. Apalagi sekarang kampusnya terpisah gitu ya. Ada urusan yang harus dikerjakan di bawah, ada urusan yang harus dikerjakan di atas gitu kan. Ya, naik turun ya lumayan itu sebenarnya ya. Itu ya intinya gitu ya. Kemudian target ini nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja ya. Ini ada sesinya sendiri ya. Bisa lewat chat, bisa lewat on mic ya. Open mic ya, open mic ya. Ya, open mic gitu ya. Kemudian paling gampang sebenarnya Anda menargetkan tahun ini Anda tutup 2024 ini tahun ini dengan indah ya, dengan seminar TA atau syukur-syukur alhamdulillah bisa sidang TA, bisa lulus tahun ini meskipun wisudanya tahun depan 2025 gitu ya, April gitu ya. Karena memang adanya itu ya yang paling bisa memungkinkan. Anda mau ngejar Oktober tidak mungkin. Ini sudah ditutup soalnya ya untuk yang eh, pendaftaran seminar dan sidangnya ya. Dan itu sangat sangat tidak memungkinkan pastinya, tidak memungkinkan lah. Jadi itu ya ditargetkan ya. Atau Anda mau mengawali tahun 2025 dengan sidang TA boleh ya. Intinya pokoknya itulah ya. Itu yang perlu digarisbawahi oleh kalian ya. Ya, saya hanya bisa seperti ini penyemangat ini ya. Semoga ya tertanam gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kalau yang sudah punya topik silahkan bisa ditanyakan, bisa dikonsultasikan ya dengan saya yang diamanai koordinator TA. Kemudian upload berkas pendaftaran TA di Sitak Teknik Unwas ACID. Artinya setiap ada kesulitan apa pertanyaan silakan ya sepanjang saya masih istrinya belum beristirahat ya saya masih bisa jawab lah di chat WA itu ya. Kemudian bimbingan tiap minggu itu minimal ya. Kadang-kadang kan eh, bad moodnya datang gitu ya, butuh mood mood booster ya itu ya namanya mood booster itu ya, atau mungkin kehabisan mood ya harus top up dulu gitu ya, top up mood. Nah, top up semangat dulu ya itu kadang-kadang sebulan lagi baru bimbingan lagi gitu bisa seperti itu ya, tapi ini ditargetkan sebenarnya progres terus ya, apalagi eh, kalian kan sudah tinggal mungkin 2 mata kuliah ini ya sebenarnya ya kemarin yang saya arahkan untuk perwalian saya, ambil aja 2 mata kuliah ini dengan tugas akhir gitu aja, 2 mata kuliah mobile application sama APBO ya, analisa dan perancangan sistem berorientasi objek atau apa itu pokoknya APBO ya, analisa dan perancangan berorientasi objek ya, sama TA. Kalau yang KP-nya belum selesai segera diselesaikan gitu ya, dan yang terakhir pasti berdoa semoga dimudahkan ya. Kemudian satu lagi sebenarnya belum saya tambahkan di slide ini, TOEFL ya. TOEFL mulailah Anda tes gitu ya. Kemarin ada yang beberapa dari kalian ada yang sudah cari-cari tahu di pusat bahasa di bawah itu ya. Atau mungkin ada nomor WA-nya, silahkan bisa dikomunikasikan. Kalau mau ikut pelatihannya dulu, kayaknya harus ngumpulin orang berapa gitu ya. 15 atau berapa, nanti silahkan dicari tahu informasinya. Atau langsung mau tes, langsung boleh ya. Nanti kalau tidak lulus, ya harapannya sekali langsung lolos gitu ya. Skor skor minimumnya 400 gitu ya. TOEFL-nya harus di Unbahas ya, di Unbahas karena memang itu aturannya gitu ya, di pusat bahasa yang di bawah itu ya, di gedung D itu ya. Lantai berapa sekarang ya? 2 atau masih 3 ya? 2 kayaknya.
atau malah lantai satu, saya kurang tahu. Kemudian itu TOEFL karena syarat untuk seminar TA ya. Ya, ada beberapa yang mengulang sampai 3 kali, ya, ada juga yang 2 kali atau 5 kali itu ya. Ya macam-macam Mas Bram. Kalau bisa ya bersama-sama ya, bareng-bareng dengan teman-temannya, lebih ramai, lebih asik nanti gitu ya. Maksudnya bisa contek-contekan mungkin gitu ya. Kemudian itu konsultasi, upload bimbingan tiap minggu. Dosen bimbing dari saya nanti yang menunjuk ya. Berdoa semoga dimudahkan. Lalu topik-topik TA-nya apa kalau yang belum punya topik-topik TA ya? Topik-topik TA-nya apa ini ya? Yang bisa dikerjakan. Mungkin kalau yang belum punya bisa sekedar ini untuk memberi gambaran untuk informatika terutama ya. Teknik informatika itu sebenarnya bisa machine learning, pembelajaran mesin, data mining ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, robotik boleh, atau mungkin AI yang lain ya. Image processing, pengolahan citra, networking, jaringan komputer, data mining atau big data, atau ya, pembuatan sistem informasi atau sistem ya, information system. Mungkin nanti ada, kalau ada yang terlewat bisa ditanyakan. Pak, saya mau membuat game gitu ya. Ya, itu sebenarnya bisa. Nanti tinggal konsultasi dulu dengan Pak Mustafirin ya, karena yang uh, bidang ilmunya di Pak Mustafirin ya. Gamenya seperti apa, yang diharapkan Pak Mustafirin seperti apa, yang lebih tahu Pak Mustafirin gitu ya. Pak, saya membuat robot, ya nanti silakan konsultasi dengan Pak Subhan gitu ya. Saya membuat citra gitu ya. Citra bisa dengan Pak Fandi, Agung, computer vision itu bisa Pak Roni. Pak Roni sekarang lagi studi ya, mungkin agak 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 susah ketemu, hanya lewat WA mungkin ya. Kemudian apa, networking, jaringan dengan Pak Eko misalnya, ya. Data mining dengan Pak Pandu, machine learning dengan Pak Pandu gitu ya. Information system dengan saya, dengan Pak Pandi juga bisa, dan lain sebagainya. Aduh, koneksinya putus-putus ini ya. Masih aman ya suaranya Mas Tegar? Masih, Pak. Masih Tapi oke. terkadang ada yang putus-putus gitu, Pak. Oh iya, iya, iya. Biasa itu Mas. Itu resikonya kalau koneksi saya itu gitu. Tapi ada slide mungkin bisa membantu apa yang saya sampaikannya. Hindari topik-topik TA seperti ini ya. Nanti ada beberapa yang harus saya juga sampaikannya. E-commerce udah nggak boleh itu ya. Penjualan, persewaan, booking, pemesanan, pendaftaran, inventory. Ya, biar cepat, biar nggak terlalu putus-putus banyak itu ya. E-commerce kenapa nggak boleh ya? Salah satu aja saya jelaskan kenapa ini dihindari Pak gitu ya. Karena antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain pasti sama. Ya. Bedanya apa? Tokonya palingan gitu ya. Barangnya yang dijual. Tapi pasti satu sama satu, si A membuat e-commerce tentang baju, si B membuat e-commerce tentang celana gitu ya. Bedanya apa? Bedanya objeknya apa yang dijual. Ya itu bukan perbedaan ya. Ya, jadi itu sama. Dan yang paling menyakitkan sebenarnya bagi kami ya, Iya. Nilai skripsi gitu nganu, Pak, nganu nang skripsi. Ngarang skripsi. pengarang skripsi ya. Yang paling menyakitkan kadang sama, sama, sama programnya, sama sistemnya, sama codingnya, hanya beda warna itu ya. Ini ya nanti bisa ditanyakan lagi ya. Kemudian kendalanya yang dihadapi mahasiswa mungkin selain bad mood ya, itu kalau itu kendala utama itu saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah itu harus Anda anu sendiri, bangkitkan sendiri moodnya itu ya. Keluar dari zona nyaman gitu ya, moodnya. Kalau yang ini yang nomor satu kayaknya Mendeley itu sudah nggak jadi kendala. Saya lupa hapus itu ya, tapi saya hanya mengingatkan ya. Karena di KP kemarin kan sudah banyak yang dosen yang menyarankan pakai Mendeley ya. Memang itu harus lebih lebih bagus, lebih profesional dan lebih memudahkan ya. Membiasakan aja sebenarnya. Cuma kalau Mendeley itu ya jangan asal asal semua PDF dimasukkan Mendeley habis itu disitasi.
ada bab 2, bab 3 gitu ya. Jadi yang boleh itu kan artikel, jurnal ya, baik nasional, internasional atau sumber dari buku ya. Buku apa, judulnya apa, pengarangnya siapa. Jangan dari skripsi ya. Jangan dari skripsi. Dari web boleh, tapi webnya yang terpercaya, artinya yang resmi ya, misalnya dari oracle.com gitu boleh, dari cisco.com, dari microsoft.com itu boleh ya. Jangan dari apa blog, dari blog ya, misalnya dari Mas Tegar selalu semangat.com gitu misalnya itu enggak boleh itu ya. Wikipedia juga enggak boleh ya. Lalu kendala lagi mengatasi rasa malas bosan ketika mengerjakan TA, ya itu pasti nanti muncul gitu ya. Siap-siap aja nanti itu ya, harus punya cara bagaimana supaya enggak malas dan bosan. Bisa dengan mengerjakan bersama-sama dengan temannya, selingi juga dengan bercanda ya. Dan kembali lagi ingat tugas utamanya, segera selesaikan TA-nya. Tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang selesai. Kendala yang ketiga, kurang percaya diri. Kadang apakah mampu menyelesaikan TA? Saya mampu enggak ya gitu ya. Kira-kira bisa enggak ya gitu ya. Nah, itu harus mulai dibangun percaya dirinya, mulai berubah, mulai belajar. Ya mungkin selama ini saya hanya ikut-ikutan kuliahnya, nggak fokus, nggak punya arah gitu ya. Geruduk sana, geruduk sini, tugas juga copy paste gitu ya. Chat GPT itu apa gimana lah gitu ya. Sekarang berubah karena Anda sudah mendekati calon sarjana komputer gitu ya. Minta bantuan temannya, boleh temannya kampus atau yang beda kampus atau mungkin teman apalah yang lain ya, atau bisa download source code ya dari GitHub, dari mana itu ya, kemudian di ATM ya, jangan ATP ya, ATM ya, itu boleh ya. Kalau membangun dari awal juga boleh ya, kalau merasa tidak terlalu lama gitu ya. Tapi kalau membangun dari awal kayaknya lama, saya ATM aja lah gitu ya, boleh ya, yang penting nanti sesuai dengan arahan pembimbing. Ada kendala lain-lain nanti bisa disampaikan, silahkan. Kemudian ini yang terakhir ya, Anda harus punya tagline, aku harus wisuda April 2024 ya. Apakah Anda ada di sini? Kalau ada di sini mungkin ya saya doakan bisa wisuda April 2024 semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan silahkan. Atau ada pertanyaan pemantik misalnya dari Mas Tegar dulu boleh lah, biar temannya nanti tertarik nanya. Dari chat nggak ada juga. Silakan Mas. Izin Pak, Ya silakan. mohon izin Pak Arif. Ya. Berarti ketika kita memilih dosen pembimbing itu kan ada dua. Berarti kita harus ada topik judulnya, kemudian juga kurang lebih isi yang ada di judulnya itu terlebih dahulu ya Bapak. Ya, gambarannya ya. Ya, ya. Jadi Pak saya mau ini nih. Ketika saya tanya, nah ini kayaknya sebentar saya tak berhenti dulu. Ini internetnya koneksinya kurang bagus. Ya. Tadi mana? Ya. Pak saya mau tanya, ya misalnya gitu ya. Saya mau tanya, ini saya mau buat ini. Kemudian saya tanya, gambarnya seperti apa? Harus bisa menjelaskan ya. Jangan, wah belum tahu Pak. Nah itu ya mungkin se sejelek-jeleknya gitu juga boleh lah. Tapi nanti harus cari tahu gitu. Saya bilang gitu biasanya gitu. Harus cari tahu apa yang mau dibuat gitu ya. Itu ya Mas ya. Nanti kalau dosen bimbing nanti dari kami yang memilihkan ya, dari koordinator ya, sesuai dengan eh, topik TA-nya yang dipilih gitu ya. Itu Mas Tegar ya. Bisa di eh, bisa 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 terjawab pertanyaannya Mas Tegar, atau mungkin agak putus-putus saya ulang lagi boleh nanti. Halo, Betul, sudah jelas Pak. sudah jelas ya. Ada lagi yang lain mungkin? Boleh lewat chat.
Ada chat, aman. Silakan yang lain. Ada 56 orang ini ya. Atau boleh nanti, jadi harapan saya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sini supaya yang lain bisa mendengarkan dan siapa tahu pertanyaannya sama dengan yang mau disampaikan. Saya mau tanya itu gitu ya, misalnya gitu ya. Dan ternyata memang saya mau tanya itu gitu ya. Kemudian apalagi ya yang harus saya sampaikan? Ya paling itu ya. Sementara itu. Ya ini boleh ada yang di chat ini ya. Untuk konsultasi bisa melalui WA apa? Kalau bisa jam yang pas buat konsultasi. Ini konsultasi apa dulu? Kalau konsultasi dengan saya mengenai topik yang mau diajukan, boleh ya. Ya jam berapa yang maksudnya yang waktunya yang jangan di luar Nurul gitu ya maksudnya. Ya oke, yang ini habis ini boleh gitu ya. Jangan tiba-tiba jam 2 WA saya jam 2 pagi gitu. Ya, siap. Kalau saya sudah tidur kan ya dijawab pasti ya. Yang pas lah gitu ya. Malam juga boleh. Artinya gitu ya, intinya gitu ya, Mas Amiruddin. Boleh WA kan mungkin jauh ya. Tidak harus ketemu gitu ya. Oh ya, kalau bisa, misalnya Anda itu kayaknya belum punya gambaran apa TA-nya, silakan cari judul-judulnya dulu yang kira-kira Anda paham dan ini kayaknya saya bisa ngerjain ini, gitu ya. Jangan nyari judul sembarang ya. Nanti tahu-tahu saya suruh ngerjain apa, Pak ini sulit lah, kok dipilih gitu kan. Jangan. Jadi kemudian cari judul itu lebih dari satu ya. Buat cari judul 5 judul aja lah, nggak usah sampai seisi-isinya ya. Sulit nanti seisi-isinya ya. Judul aja lah yang kira-kira nanti seisinya nanti bisa cari belakangan gitu ya. 10 judul lah gitu ya. Jadi kalau saya misalnya diajukan ke saya tolak satu kan masih ada 9 judul gitu ya, yang lain ya. Dan ternyata saya tolak semua tinggal satu ya itu yang biasanya ada yang nyantol satu gitu ya. Ya. Kalau mau tahu di Sitak itu ada banyak judul. Ya, kalau bisa katanya ada yang sudah kakak tingkat itu menyarankan coba lihat di Sitak. Nanti kalau di Sitak itu judul Anda nggak ada, kemungkinan banyak diterimanya gitu. Ada yang bilang gitu ya. Tapi juga belum tentu gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi di chat. Oh ya, tenang aja Mas Rizal ya. Itu karena kesibukan saya gitu. Tapi yang penting kan sudah bimbingan. Ya, ya nanti habis ini saya oke ya. Sama-sama Mas Amiruddin ya. Ya, ini sudah nggak apa-apa ini ya Mas Rizal ini ya. Saya sudah konsultasi judul sudah oke, tapi belum dikonfirmasi. Iya nggak apa-apa, nanti gampang itu Mas. Kalau hanya konfirmasi itu tepat Mas. Tenang aja ya. Mohon maaf sebelumnya ya, karena kesibukan aja ya. Tapi biasanya setiap Sabtu saya baru bisa megang sitak itu ya nanti ya. Sama beberapa kali nanti saya WA yang sudah masuk ke situ ya. Jadi nanti jangan jangan kaget kalau tiba-tiba ada WA yang dari saya ya yang menanyakan apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas akhirnya gitu ya. Apakah ada kendala dalam melakukan pendaftaran TA ya gitu ya. Kemudian kayaknya ada lagi mungkin pertanyaan. Oke oke Mas Pak Ibrahim lagi tanya lagi aturan plagiarisme di Fakultas Teknik. Oh ya, kalau sebisa mungkin 25% ya Mas ya. Cuma yang kita cek itu sebenarnya nanti publikasi ilmiahnya. Tahu publikasi ilmiah ya. Jadi nanti laporan TA yang sudah jadi itu Anda susun menjadi ya itu laporan TA komplit ada sendiri ya. Cuma nanti dalam seminar TA dalam persyaratan seminar TA itu ada yang harus diupload yaitu banyak itu ya beberapa. Ada salah satunya ada publikasi ilmiah ya, itu artikel ilmiah dari TA-nya itu. Jadi laporan TA Anda itu Anda buat template-nya sesuai dengan JIN RPL itu ya, Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak. Template-nya disesuaikan itu, nanti itu sebenarnya yang dicek di plagiarismenya. Tapi itu sebenarnya nanti setelah sidang TA ya.
Kita masih menerapkan setelah sidang TA. Ya. Kan ada beberapa fakultas yang menerapkan sebelum sidang TA harus dicek dulu plagiarismenya. Kadang-kadang di seluruh laporannya itu kadang-kadang mental semua. Karena biasanya teori itu pasti banyak terkena plagiarisme ya. Teori itu kan di mana-mana sama gitu ya. Hanya kita cek plagiarismenya hanya di publikasi ilmiahnya aja. Saya mau tunjukkan ini ya. Ada lagi mungkin silakan. Nanti saya cek lagi sebentar, saya tunjukkan. Ya, kalau Anda sudah berani, Anda sudah berani mengupload atau mau mencoba mengajukan judul, silakan login ya. Tapi kalau belum berani jangan login dulu. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau sudah login, nanti Anda masuk ke sini. Masuk ke namanya DPO nanti ya. Masuk sebagai DPO nanti. Ini display yang biasanya saya taruh di depan itu. Ya, nanti masuk ke sini DPO ini ya. Ada Mas Muhammad Erik ini sudah login. Amin, Riki. Ini jadi DO, saya Fahan, jadi DPO ini semuanya. Kan malu ya. Jadi sebenarnya nggak malu, ini hanya untuk penyemangat ya. Kalau sudah diupload nanti 3 berkas itu masuk ke TO, ke ini ya, target operasi nanti ya. Ini hanya kita aja ya. Kita aja dari cara kita ini aja apa namanya menyemangati ya. Kemudian nanti kalau sudah seminar, mau seminar ini jadwal seminarnya di sini, jadwal ujiannya di sini. Kalau sudah semuanya sidang dinyatakan lulus nanti masuk ke sini. Kalau wisudawan ini harusnya belum saya update. Ya, ini yang ada di display depan untuk mengingatkan Anda, saya dan lain-lainnya juga ya. Kemudian ini kembali ke sini lagi ya. Login pakai akun ini ya, Sikadu ya. Ya. Nanti yang diupload hanya 3 ya. Biasanya ada ya, ini sebentar lagi. Ada pertanyaan lagi enggak? Oh, ada. Oh ya, ada yang tanya. Di TA tidak ada. Jadi ada yang bertanya, kalau di KP kan minimal ngumpulin tanda tangan kehadiran itu ya 10. Kalau di TA ada enggak? Sudah lama kita hilangkan itu. Dulu sih ada, cuma udahlah nggak usah gitu ya. Anda mau lihat seminar, lihat-lihat aja sembarang gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau seminar terbuka ya, boleh dihadiri audien. Tapi kalau ujian atau sidang nanti tertutup, itu tidak ada audiennya. Ya, kalau mau seminar, mau PD, misalnya saya lebih suka kalau ada teman-teman hadir gitu ya. Kayaknya nggak mungkin tapi biasanya. Pinginnya, pinginnya teman-teman jangan hadir gitu ya, karena grogi gitu ya. Nah, silakan diundang teman-temannya ketika seminar itu ya, boleh. Ya, jadi nggak ada tanda tangan ya, nggak ada tanda tangan, karena nggak ada syaratnya. Kita lihat syaratnya di sini sebenarnya. Jadi kalau yang masih saya cek, saya kan karena akunnya koordinator ya. Ada lagi mungkin belum ya? Settingnya kelihatan nggak di sini? Sebentar lagi saya tutup nanti ya 20.30. Saya nggak terlalu lama nanti. Koneksi.
Pertanyaan lagi mungkin bisa bertanya langsung atau lewat chat juga boleh. Tidak ada ya, belum ada ya. Ini kok nge-lag ya, salah. Jadi nanti ada berapa dari syarat seminar ini yang harus di ini ya. Wah ini masa keluar akhirnya, tapi lama. Jaringan saya mungkin. Ada beberapa nanti di buku itu ya. Kalau di ini ya, ini kalau Anda nggak usah logout, nggak usah login, sebenarnya bisa. Nggak usah login, sebenarnya nggak usah logout, maaf. Nggak usah login. Nggak usah login ya. Ini saya logout dulu ya. Itu Anda bisa lihat judul tugas akhir di sini ya, yang sudah dikerjakan oleh, yang sudah dikerjakan dan yang sedang dikerjakan. Biasanya. Lihat statusnya nanti ya. Ada beberapa di sini. Ya. Ujian, ada ujian, TA, bimbingan, lagi bimbingan ya. Ketik aja di sini apa gitu ya. Misalnya mau apa tadi? Robot ya. Kayaknya belum ada ini. Robot gitu ya. Kayaknya belum ada. Atau mungkin sudah ada. Ya ada ternyata. Oh ada robot pemadam api berbasis Arduino ya. Stoknya bisa dilihat di sini. Ini sudah selesai. Begitu saja mungkin saya mau nunjukin itu kok belum ya, nggak connect ya. Syarat-syarat TA-nya itu ya sebenarnya. Yang penting ini ya, satu syarat-syarat seminar, bukan syarat-syarat TA. Kalau syarat pendaftaran TA tadi hanya tiga itu ya, KRS, transkrip, surat permohonan pembimbing yang bisa di download dari sini ya, dokumen. Di dokumen ini ada macam-macam contoh-contoh lampiran ya. Kadang-kadang mahasiswa itu inginnya praktis ya, nggak suka baca panduan gitu ya. Inginnya kemarin tanya temennya kemarin halamannya pengesahan kayak apa ya, kirim dong gitu ya, tinggal diganti-ganti gitu ya. Saya bertanya lagi dari Mas tadi, Mas Hadiat Sufi sudah ya, tidak ada tanda tangan. Kemudian sekarang saya full Ma'arif. Selamat malam Bapak, mohon izin bertanya untuk publikasi ilmiahnya wajib diupload. Nah ini kemarin ada pertanyaan ini juga, ini sekaligus saya jawab ya. Untuk publikasi itu sebenarnya hanya syarat seminar TA. Untuk yang nguploadnya nanti tugas kami. Cuma nanti memang ada biaya. Ketika nanti setelah sidang semuanya itu ada biaya untuk uploadnya 150.000 ya. Jadi sini ada ini ya panduan, lampiran macam-macam. Kadang mahasiswa itu nggak suka membaca gitu ya, literasinya kurang. Akhirnya tinggal ngopi file, ganti-ganti aja gitu ya. Ini surat permohonan bimbing ada di sini, lampiran ada di sini, panduan TA ada di sini. Template. Jadi tidak, nanti kita yang wajib upload di Jin LPL-nya ini ya, kita ya. Cuma memang antri. Seandainya Anda ingin segera diupload, mungkin untuk mau lanjut studi lagi itu atau mau cari beasiswa itu butuh ada karya ilmiah yang diupload, sampaikan ke kami, nanti kita akan dahulukan gitu ya, karena memang antriannya banyak ya. Kita tidak mungkin mengupload di Jin RPL itu eh, kebetulan kan saya juga bimbingannya ada beberapa ya, nggak mungkin saya upload TA-TA yang di situ ada saya semua, paling hanya satu yang saya upload. Ada saya satu, ada Pak Agung satu, ada Pak Eko satu gitu ya. Ya, gitu paling. Makanya antrinya banyak gitu ya. Itu sudah kadang-kadang saya upload ke tempat lain gitu ya, juga bisa sebagai gantinya Jin RPL ya. Saya upload di SNSD, saya upload di jurnal yang lain gitu ya. Ya namanya aja memang seperti itu. Karena rata-rata memang mahasiswa setelah itu kan banyak, rata-rata ya, yang tidak terlalu membutuhkan artikel ilmiahnya itu. Tapi kalau repositorinya nanti di perpustakaan ada pasti TA-nya itu ya. Cuma kalau memang butuh, karena ada beberapa mahasiswa yang lanjut kuliah ingin dapat beasiswa, syaratnya harus punya artikel ilmiah gitu ya, di jurnal. Nah, nanti kami
bantu uploadkan gitu ya, segera maksudnya, supaya bisa punya bukti kalau sudah punya artikelnya di jurnal gitu. Yang kurang jelas nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan saya, silahkan WA dulu, janjian dulu, atau chat ya, silakan. Untuk koordinator KP, ini yang belum KP ada nggak di sini yang hadir? Belum seminar KP, pastinya ada ya mungkin ya. Nah, itu kalau mau didobeli dengan TA boleh sebenarnya ya, asalkan Anda ready semua tinggal. Jadi semester ini saya ambil KP dan TA boleh sebenarnya. Cuma ya harus stamina-nya kuat gitu ya, gitu ya. Harus stamina-nya kuat. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup 20.30 nanti 3 menit lagi. So, sambil menunggu saya mau nunjukin ini sebenarnya nama-nama itu ya, nama-nama yang sudah status tuh. Kalau dari kami kan bisa dilihat ya. Oh ini statusnya masih belum daftar. Oh ini statusnya masih bimbingan. Oh ini statusnya seminar, sudah ujian. Oh ini ya, ini ya. Nah, ini tadi yang tadi Mas Rizal tadi memang belum kami upload, jadi belum kami setujui ya. Ini ya, ini kan. Jadi di Mas Rizal sebenarnya sudah diajukan untuk diverifikasi ya. Untuk bekas pendaftarannya ini nanti ada tiga KRS ya, transkrip dan permohonan pembimbing maksudnya. Ya. Nanti tinggal kita verifikasi. Kemudian kalau untuk yang ini kemarin udah lewat ya. Pas saya belum diajukan. Ya, saya coba 1 menit lagi, ada lagi? Belum ada yang tanya. Nanti mau kita akhiri. Rekamannya nanti saya share. Ya, habis. Ini kalau yang mahasiswanya. Apa yang diupload di beberapa sebenarnya saya mau sampaikan sedikit lagi, mungkin nambahan waktu dikit dikit lagi. Selesai aja ya. Yes. Ya misalnya Mbak ini ya, Atifatul ya. Itu ada KST, KST itu sebenarnya KRS ya. KRS yang isinya TA. Transkrip nilai, lunas keuangan, bisa minta di bagian keuangan. Anda itu UKT ya, jadi nanti yang diupload ya pokoknya ini bukti pembayaran terakhir aja. Jadi sudah nggak ada pembayaran seminar. Fitur ini memang kemarin kami tulis pembayaran seminar karena untuk angkatan 18 ya berarti ya. Nah, nanti kalau sudah 18 habis 19 atau 19 habis sudah habis nggak bisa TA lagi, artinya nyawanya sudah habis ya, sudah 14 semester ya, itu nanti baru fitur ini kami hilangkan, diganti dengan bukti UKT gitu atau apa, bukti pembayaran UKT atau apa gitu ya. Setelah siap seminar nanti dibuat sendiri sertifikat KI ya, Anda sudah ikut KI kunjungan industri, lembar bimbingan, nanti konsultasi dengan dosen itu ada, setiap dosen ada tanda tangannya. Sertifikat seminar nasional nanti ya, ya. SNSD lah minimal ya kalau ada, atau seminar HMJ kalau dulu ada ikut, atau makanya sering saya promosikan SNSD itu karena itu bisa buat syarat seminar ya. SNSD ini ya ada dua, dua ya minimal dua ya, banyak juga nggak apa-apa.
Dari yang gratis-gratis juga ada, tapi harus rajin ya, webinar nasional itu ya. Tinggal ngisi absensi nanti tahu-tahu sertifikatnya terkirim di email ya. Atau cari yang benar-benar tempat kita sendiri itu ya SNSD nanti 23 Oktober itu ada itu. Tapi segera 25.000 ya, mungkin nggak terlalu mahal menurut saya ya. Kemudian TOEFL tadi ya, sertifikatnya diupload, lalu cover dan halaman pengesahan itu gampang lah. Publikasi ilmiah tadi yang saya jelaskan ini ya. Jadi ada file yang TA-nya itu dibuat, malah download ya udah nggak apa-apa. TA-nya itu dibuat publikasi ilmiah dengan template Jin RPL itu ya. Template-nya biasanya ada abstrak tapi dibagi dua nanti kolomnya. Lalu KTP ijazah tidak ada masalah semuanya. Ada pertanyaan dari ini? Itu nanti kalau mau seminar ya. Publikasi ilmiah itu seperti ini loh, saya tunjukkan ya ini ya. Jadi dibuat ya, template-nya jurnal ini ya ada, lalu seperti ini ya, ini namanya publikasi ilmiah. Tidak wajib diupload di jenis RPL, tapi kita yang menguploadnya nanti. Pokoknya diserahkan ke kami, nanti kami yang mengupload. Oke, gitu aja mungkin. Tidak ada pertanyaan, di chat juga ada habis pertanyaannya. Insya Allah sudah paham semua, tinggal bagaimana menyusun strateginya ya. Nanti silahkan konsultasi-konsultasi lagi dengan saya. Bisa lihat chat, WA, atau mungkin datang langsung ngobrol-ngobrol sepanjang saya ada waktu ya. Kadang kan masih ada kegiatan. Minggu depan itu kayaknya kegiatannya agak padat ya, karena ada tamu dari Filipina, dari Cavite University itu nanti berkunjung ke Unwahas sebagai balasan kunjungan kami dulu ke sana. Gitu ya. Jadi mungkin yang berapa ada yang mungkin kuliahnya kosong mungkin ya. Terus terus Kamis depan ya tanggal berapa itu? 19, Jumatnya 20, Sabtunya 21. Sabtu nggak ada kuliah. Kamis Jumat lah gitu ya. Itu kita studi banding ke Jogja. Terus semua dosen TI itu ya. Ya kosong lagi gitu ya. Tapi itu kan yang Anda mau kan gitu gitu ya. Seperti itu ya. Silakan kalau sudah tidak ada saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya yang kurang berkenan. Nanti bisa disambung dengan konsultasi. Kalau misalnya di sini malu bertanya, nanti bisa chat pribadi, Japri dan sebagainya. Terima kasih, sehat selalu ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhirnya menjadi syarat untuk lulus sarjana komputer di dan informatika Unhas. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Silakan.